Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali Bali Post Talk ya, menjumpai Anda, masih bersama saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post. Kali ini kita mengangkat tentang bahasa sastra Bali. Kita melihat bagaimana sih masa depan bahasa dan sastra Bali. Kalau saya pribadi melihat agak pesimis ya, apakah ini akan bisa bertahan atau tidak, karena perkembangan zaman luar biasa. Tapi bagaimana pandangan narasumber kita ini Pak Gede Nala Antara, beliau ada akademisi dan juga penekun bahasa dan sastra Bali. Beliau mungkin punya semacam pandangan yang berbeda tentang nasib masa depan bahasa dan sastra Bali di era kekinian dan di era yang akan datang. Kita sapa dulu narasumber. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu Pak Nyoman. Gimana kabar, sehat? Dada sehat. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Bahasa Bali kita, tapi bahasa Indonesia aja wawancaranya jangan pakai bahasa Bali, agak susah. Temanya bahasa Bali kan, Bahasa Bali. tidak masalah. Jadi semua orang biar mengerti. Pak Gede, kalau kita lihat ya Pak Gubernur kan sudah mengeluarkan Pergub dan bulan Februari itu bulan bahasa Bali ya. Tapi kalau dalam praktek sehari-hari dan segala macam, apakah memang kita pesimis optimis tidak melihat masa depan bahasa sastra Bali ini Pak Gede? Memang peran pemerintah memang harus seperti itu. Jadi pemerintah harus membuat kebijakan untuk menyelamatkan. Karena belakangan ya 10 tahun terakhir lah pengamatan kita kepada bahasa, aksara, dan sastra ya. Kalau kita bicara bahasa pasti ada 3 komponen, bahasa, aksara, dan sastra. Kelihatannya semakin meredup, semakin merosot. Jadi peran pemerintah dan tentu peran masyarakat Krama Bali ini yang sangat penting, sehingga lambat laun bahasa Bali itu semakin dicintai, semakin membanggakan bagi orang Bali itu sendiri. Nah, fenomena sekarang kan bahasa itu dinamis. Bahasa itu dinamis. Banyak juga para ahli dulu meramalkan bahwa bahasa Bali itu akan mati ya. Pernah ada ramalan bahasa Bali akan mati di tahun 2000 ya, ternyata masih. Karena ada banyak bahasa lainnya sudah hilang ya. Karena ada bahasa-bahasa di dunia yang sudah bahasa daerah, janganlah di dunia bilang. Di Indonesia saja dari 700-an bahasa daerah itu kan sudah hampir puluhan yang hilang, belasan lah yang punah. Jadi dalam situasi itu bahasa-bahasa lokal kita, termasuk kalau kita berbicara bahasa lokal ya, bahasa daerah itu ada yang memang sudah terancam kepunahan, ada yang masih aman-aman saja. Sesungguhnya dari penelitian Balai Bahasa pemerintah pusat, ada perwakilannya di Bali, dikatakan bahwa bahasa Bali kita masih aman. Tapi saya enggak percaya 100% Pak. Saya kalau menurut pandangan saya pribadi, bahasa Bali itu sudah terancam. Mengapa terancam? Karena ruang gerak kita semakin terbatas. Bahasa Bali yang kita gunakan di daerah Bali dan di daerah transmigrasi ya, semeton kita yang trans juga, terdesak dalam himpitan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Itu tidak bisa kita pungkiri karena kita bagian NKRI kan ya, memang. Iya, itu salah satu yang mendesak penggunaan bahasa daerah dan bahasa daerah-daerah yang ada di Indonesia juga. Nah, tapi Bali sebagai daerah tujuan wisata utama, bahasa asing. Inilah 2 kekuatan bahasa lain yang menghimpit kita, sehingga perlu upaya-upaya secara terus-menerus untuk menyelamatkan itu. Terus ada upaya-upaya. Ya. Dan termasuk apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur gitu ya? Pak Gubernur, Pak Koster sudah luar biasa. Sudah luar biasa mengeluarkan regulasi itu. Karena dalam teori penyelamatan daya hidup sebuah bahasa, kebijakan pemerintah itu sangat penting. Tapi kalau misalkan ada kebijakan Pak Gubernur sekarang papan nama dan segala macam harus pakai huruf Bali juga gitu ya? Iya, pakai aksara Bali. Aksara Bali. Apakah itu memang jangan hanya menjadi semacam sekedar formalitas saja untuk mengikuti aturan, atau apakah memang ini bisa cukup efektif dengan melihat, karena ada juga ya tulisan gitu orang bingung ini bahasanya apa karena gimana Pak Gede? Apa yang dibaca udah berarti apa Bali. Karena ada juga yang mengatakan banyak yang salah juga kata pasang pagahnya. Iya. Begini. Kalau kita bicara bahasa, tadi sudah saya sampaikan ada bahasa, aksara, dan sastra. Sastra ya? Ya. Kalau kita aksara dulu ya, setelah bahasa, sesungguhnya bahasa yang utama kan lisan. Baru ada aksara sebagai pengawet sesungguhnya dia, sebagai pengawet. Nah, aksara Bali
sebagai lambang bunyinya kita tuliskan dengan aksara itu sesungguhnya tidak hanya berfungsi komunikatif saja, tidak hanya untuk baca, tulis, menulis, menulis karya sastra dan sebagainya, tidak hanya seperti itu. Sebab dalam budaya masyarakat Bali dengan agama Hindu Balinya, fungsi aksara itu penting, tidak bisa kita lepaskan. Yang paling gampang adalah orang Bali dari lahir sampai naik R3 sampai Gerong Telu aksara sana muputan. Betul ya. Raja. Sampun. Nah, itu jadi tidak hanya sekedar tulisan. Tidak hanya tulisan. Jadi aksara Bali itu bernilai religius dan mistis. Mistis ya. Ya, jadi semua bagaimana aksara Bali itu salah satu disebutkan bahwa memiliki nilai filosofis, memenuhi Buana Agung dan Buana Alit. Bagaimana pengindar buana itu kan lambangnya juga aksara. Dalam tubuh kita, apalagi. Nah itulah makanya tidak hanya fungsi komunikatif saja, tapi fungsi sosial religiusnya penting. Apalagi di tempat-tempat suci kan tidak mungkin ulap-ulap itu ketika melaspas atau memaku itu tidak mungkin tidak akan tergantikan. Nah kebijakan dari Pak Gubernur dengan menempatkan aksara Bali di atas huruf Latin di ruang publik itu bukan gaya-gayaan, tidak. Tapi ada nilai filosofis. Ada upaya untuk memuliakan, menghormati warisan leluhur yang memang kita warisi sampai kini. Karena aksara itu adalah perekam budaya. Jadi dalam untayan-untayan aksara dalam lontar-lontar Bali itu sesungguhnya aksara Bali itulah yang merekam alam pikir manusia Bali sejak dulu ya. Jadi kalau dilihat bukunya orang Bali dulu ditulis dengan aksara Bali dalam teks-teks lontar. Nah itulah fungsinya aksara yang memang dalam peraturan gubernur yang tidak gaya-gayaan sesungguhnya, tapi ya kita harus hormati dan muliakan itu. Nah, sebagai salah satu sebenarnya secara skala sekarang itu untuk memperkenalkan aksara Bali kepada generasi muda yang sudah mulai kelihatan ya, walaupun tidak sepenuhnya benar, ada juga yang masih sangat sayang dan cinta kepada bahasa dan aksaranya. Jadi untuk kita punya ini loh. Itu sesungguhnya. Jadi kita ingin menggugah kembali bahwa kita punya. Karena tidak semua bahasa mempunyai aksara. Kita pulaunya kecil, Pulau Bali, tapi lengkap. Aksaranya ya. Kita lengkap. Kita punya bahasa, aksara dan sastra. Dan kehidupan orang Bali tidak bisa dilepaskan. Dan itu masih tetap aksara Balinya itu ya. Dan itu masih tetap hidup dalam sistem sosial masyarakat Bali. Artinya selama agama Hindunya masih ada. Selama agama Hindu masih ada. Sastra itu aksara itu akan ada. Sampai kapanpun saya kira. Karena aksara itu kan sesuatu yang tidak termusnahkan, itu artinya. Tapi persoalannya kemudian apakah Pak Gede kan ada di lapangan lah, melihat fenomena atau mengamati fenomena. Anak-anak muda kita sudah bisa membaca. Masih ada yang bisa mampu membaca aksara Bali nggak? Jadi sekarang kita banyak sudah mulai lihat, dulu kita prihatin ya, terus terang aja prihatin banyak generasi muda Bali kita yang susah. Yang buta huruf ya? Buta huruf. Ketika dia ada pilotan mereka nggak bisa aksara Bali ya. Buta aksara. Jadi sekarang sudah mulai bahwa bahasa Bali sudah diajarkan di sekolah. Terus Gema Bulan Bahasa ini juga luar biasa untuk menggairahkan kembali kerama Bali untuk mencintai bahasa aksara dan sastranya. Nah, generasi muda Bali kita sekarang sudah mulai tergugah, sudah banyak setelah tamat SMA mulai memasuki perguruan tinggi mengambil prodi-prodi yang berkait dengan sastra Bali, baik dari ilmu murni maupun dari ilmu terapan keguruan. Jadi ya mereka pasti ya memang harus bisa baca. Harus baca ya. Kan jadi aneh kalau memang seorang sarjana sastra Bali yang tidak bisa membaca sastra Bali. Penyuluh bahasa Bali. Penyuluh bahasa Bali, apalagi jadi penyuluh ya. Namanya juga penyuluh, dia harus membawa
sinar terang. Oke. Kita bisa tentang bagaimana adaptasi aksara Bali dalam dunia digital. Gitu. Nah. Walaupun kita sudah ada sekarang di Google kita Iya. ada aksara Bali sudah Aksara masuk Bali. di sana. Aksara Bali sudah menjadi aksara digital sekarang dan itu sudah difasilitasi juga oleh Pandi di tingkat nasional dan secara digital aksara Bali itu sudah jauh maju berkembang sekarang sehingga bisa dituliskan di HP juga sudah bisa sekarang di gadget, di komputer sudah pasti dari dulu kan. Nah itu dan pemerintah Provinsi Bali juga sudah mengeluarkan keyboard beraksara Bali juga. Nah, jadi luar biasa. Nah penggunaan tadi kembali lagi ke aksara Bali dengan dunia digital ini, inilah yang akan menjadi tantangan kita untuk memajukan gitu, aksara Bali ke depan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa di ruang publik itu adalah untuk mengenalkan sesungguhnya mengapa di ruang publik kita sudah sepakat bahwa aksara Bali itu ditulis memakai jajar palas namanya, jadi agak ada spasi-spasi seperti itu. Jadi sebenarnya salah satu tujuannya, bisa mengenalkan aksara Bali pada dunia luar. Jadi ketika ada orang yang bukan orang Bali datang ke Bali, bisa membandingkan huruf Latin dan aksara Balinya. Ini dia. Itu jajar palas. Jadi aksara Bali juga punya aksara gitu. Jadi mereka kenal, tulisan pantai, ini, kute, ini gitu. Itu salah satu. Mereka kenal. Gitu. Mereka kenal. Yang kedua, tujuannya mengapa dipisah-pisahkan itu berkaitan dengan komunikasi visual sesungguhnya. Jadi ketika orang lewat, kalau ditulis rapat kayak dilontarkan, orang tidak akan mungkin baca. Dari segi visual sudah tidak tertarik. Itu sudah dipikirkan. Iya, itu komunikasi visual juga harus kita buat menjadi lebih enak dipandang. Gitu. Nah itu. Nah sekarang di dunia digital kita aksara Bali sekali lagi dia memiliki sistem sendiri, sistem penulisan sendiri. Cara mengejanya juga beda dengan huruf Latin. Huruf Latin saja antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain juga cara mengejanya berbeda. Nah ketika prinsip-prinsip yang berbeda ini supaya bisa menyatu kan menjadi sangat luar biasa sesungguhnya kalau bisa kan. Tapi sesungguhnya karena sistem dan prinsipnya sudah berbeda. Nah, ini kan sangat susah. Itu artinya perlu penyelesaian. Perlu penyelesaian dan itu memang harus kita lakukan melalui penyamaan persepsi kepada praktisi, para guru, pemuka-pemuka budaya Bali. Berarti banyak orang yang harus terlibat karena sekali lagi bahasa ya termasuk tadi ya bahasa dan aksara itu konvensional ya, kesepakatan. Tidak boleh membuat aturan sendiri kan yang tanpa kesepakatan dengan yang lain. Siapa yang harus bersepakat dan di mana disepakati? Nah, biasanya hal-hal seperti itu dilakukan melalui sebuah pertemuan yang kalau yang paling besar itu dari dulu dari tahun 57 itu namanya Pesamuan Agung. Jadi Pesamuan Agung Bahasa Bali. Jadi semacam kongres ya? Iya, semacam kongres lah. Tapi khusus membahas bahasa dalam arti luas. Namanya Pesamuan Agung Bahasa Bali. Itu sejak tahun 57. Ya, sebelum 57 itu juga kacau tata penulisannya. Iya, sehingga dilakukan pesamuan menyamakan persepsi. Kadang-kadang setelah pesamuan juga masih juga ribut-ribut pesamuan lagi terus pesamuan lagi. Dan ini ada mau pesamuan lagi tahun ini atau? Ya, rencana mudah-mudahan pemerintah Provinsi Bali bisa merencanakan dan saya dapat informasi juga akan merencanakan karena berkaitan dengan itu. Jangan sampai regulasi keluar tidak disertai dengan pedoman yang pas gitu. Oke. Ya ini. Jadi karena kita harus sepakat itu. Baik. Ketika ada huruf-huruf Latin, cara mengejanya, beberapa sudah kita adaptasi. Karena dengan sistem
penulisan aksara Bali hanya menuliskan bunyinya dengan pelafalan Bali itu, singkatan-singkatan dari bahasa Indonesia yang berhuruf Latin sudah diadaptasi dan sudah disepakati, misalnya SMP tidak lagi up gitu kan. Nah, karena aksara Bali prinsipnya tidak seperti itu. Iya, itu sudah disepakati. Jadi ya, nah ke depan tantangannya kalau aksara Bali ya, ini aksara kalau kita bicara aksara, tantangan ke depan kan dalam teknologi digital tadi seperti Pak Nyoman katakan, kita harus adaptif. Adaptif di bidang mana? Gitu. Karena bahasa dan aksara kan dari bahasa lain masuk ke bahasa Bali. Katakanlah kalau saya andaikan bahasa dan aksara Bali itu sebagai tuan rumah. Nah, jadi bahasa dan aksara Latin atau yang lain-lain itu tamu lah. Gitu. Jadi yang atur kan tuan rumahnya gitu. Jangan sampai kita diatur oleh tamu kan. Tapi itu perlu kekuatan yang besar juga di Pesamuan. Ya, Pesamuan Agung atau Pesamuan Alit juga ada nanti. Pak ya. Jadi ketika Pesamuan Agung, berikutnya ada Pesamuan Alit membahas hal-hal yang kecil, yang memang tidak betul. Tapi ketika yang mendasar itu kita harus sepakati bersama dalam sebuah pesamuan. Baik. Pak ini kena waktu ya. Menarik ya sebenarnya kita bicara itu. Tapi ada beberapa prinsip yang sudah kita bisa ambil bahwa memang sebenarnya kita harus optimis juga ya. Optimis. Karena pemerintah juga sudah memberikan dukungan. Kemudian para penekun sastra ini juga ada pesamuan-pesamuan agung, kesepakatan. Bahkan ini beradaptasi. Kita sepakat bahwa kalau mau bahasa dan aksara Bali juga sastra Bali ini bertahan, dia harus adaptif. Adaptif dan itu kuncinya di sana, adaptif. Dan kita harus karena dari dulu bahasa Bali itu adaptif. Karena dulu bahasa Bali yang dulu sekali dalam periodisasi itu zamannya Bali Kuna ya ada bahasa Bali Kuna yang sudah kita tidak. Sebenarnya kalau dulu bahasa Bali kita tidak seperti sekarang ini. Enggak, jangan jauh beda. Jauh berbeda. Jadi rekamannya ada dalam aksara. Itu adalah prasasti. Jadi bahasa Bali Kuna. Ada beberapa kosakata yang memang kita warisi sampai sekarang. Begitu masuknya zaman pengaruh Jawa kuno masuk ke Bali, berubahlah bahasa Bali itu menjadi bahasa Bali Tengahan. Itu terekam dalam kidung. Purwa kaning angrip terum. Jadi sudah angrip. Kemudian ada yang terakhir nanti boleh kekinian ada juga. Iya, yang kekinian ya sekarang. Sudah masuk dunia digital. Ya, sudah masuk ke depan. Bisa berubah lagi. Bisa berubah lagi. Tapi tetap bahasa Bali ya, Pak? Tetap bahasa Bali intinya sebagai tuan rumah kan begitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin next time kita lanjut karena evolusi sudah habis. Baik, pemirsa Bali TV, demikian obrolan kita tentang bahasa Bali masa depannya. Ya, tetap kita bersama-sama harus menjaga ini. Pemerintah sudah mendukung dan kita bersama-sama harus memberikan dukungan penuh. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parmasanti. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.